Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini menceritakan sosok yang bernama Korun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya dia amat sangat miskin sehingga menjadi teramat kaya. Tapi dia kufur dan akhirnya tenggelam ke bumi. Gimana kelanjutannya? Yuk gaskeun. Ayah, aku lapar, ayah. Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istrinya dan anak-anaknya. Untuk memberi makan anak-anaknya pun saja dia sangat kesulitan, sehingga kelaparan adalah hal yang sering mereka rasakan. Istri Korun seorang yang penyayang terhadap anak-anaknya, dan Korun pun adalah sosok yang taat beribadah dan senantiasa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika datanglah Nabi Musa alaihissalam berkunjung ke rumahnya. Dengan berucap salam saling sapa, beliau pun menanyakan perihal keadaan keluarganya. Korun pun menjawab, "Sebagaimana yang kau tahu wahai waliullah Musa alaihissalam, kalau dirinya beserta keluarganya pun hidup dalam kemiskinan yang sangat amat. Seringkali tak ada makanan hingga berhari-hari. Pakaian pun hanya yang menempel di badannya saja dan tak punya uang untuk membelinya." Korun pun tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Begitulah Korun berkeluh kesah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Mendengar semua itu, Nabi Musa alaihissalam pun berdoa memohon kepada Allah SWT agar menghilangkan kesulitan dan diangkatnya derajat Korun dengan rahmat Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam pun lantas mengajarkan Korun keahlian mengolah emas. Sejak saat itu Korun mengikuti apa yang diajarkan kepadanya. Maka perlahan-lahan usahanya membuahkan hasil dengan sangat yang menjanjikan. Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Dan Korun pun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menjadi kaya raya, hartanya pun sangat berlimpah ruah. Harta Korun pun disimpan di gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, dengan kebersihannya itu justru menjadikannya kekufuran dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya pun sekarang selalu berfoya-foya dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada yang muslim pun Korun sangatlah kejam. Suatu hari ada keluarga miskin yang tak mampu membayar hutangnya kepada Korun. Tapi Korun justru menjoliminya dengan menyita rumahnya. Bahkan penyitaan itu hanya sekadar bunganya saja. Begitulah kekejaman Korun. Bahkan dengan cara kotor itulah dia menumpuk hartanya yang banyak. Kesombongan Korun kian menjadi-jadi, di mana merasa terkaya dan apa yang diinginkannya pasti terlaksana. Akhlak Korun semakin hari semakin lelucunut. Sita rumah kami. Pada suatu ketika di saat Korun sedang menikmati hartanya dan dikelilingi oleh dayang-dayang kanan kirinya, tiba-tiba ada tamu yang ingin berjumpa dengan Korun. Tapi Korun menolak dengan alasan dia sedang sibuk. Tapi si tamu itu justru masuk dan memberi salam. Dan itu ternyata adalah Hanan. Hanan ditugaskan oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk mendatanginya orang-orang kaya seperti Korun, dengan tujuan agar seorang kaya itu wajib membayar zakat hartanya untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Korun pun menyangkal kalau dirinya justru sering membantu orang-orang yang datang pada dirinya. Tapi Hanan menimpalinya kalau Korun membantu dengan menetapkan bunga yang sangat tinggi. Korun pun menyangkal lagi kalau orang-orang tak keberatan dengan hal itu, tanya. Korun pun membentak dengan mengatakan, "Jadi mau apa kalian?" Hanan pun menjawab, kalau dia ingin mengambil sebagian zakat hartanya dan akan diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Korun pun enggan memberikan hartanya dengan alasan dia telah mengumpulkan hartanya dengan susah payah karena kehebatan dan usahanya. Tapi Hanan menimbalnya dengan berkata kalau semua itu karena awal doanya Nabiullah Musa alaihissalam. Korun pun malah tertawa
"Jangan sembarangan kalian bicara," tegas Korun. Hanan pun menasihatinya agar takutlah kepada Allah SWT, kesombongan dan kekufurannya, apa yang dimilikinya saat ini. Korun pun kekeh dan tak akan memberikan sekeping uang pun padanya. Meskipun Hanan harus menasihatinya agar takut kepada Allah SWT, tapi Korun tetap membangkang dengan kesombongannya. Setelah kejadian itu, Korun pun semakin menjadi-jadi. Tiap sore dia beserta para gojonya mengelilingi ke tengah-tengah masyarakat yang mayoritas hidup dalam kesusahan. Tak pelak penduduk pun yang melihatnya memujinya karena kekayaannya. Tiba-tiba Nabiullah Musa alaihissalam menghampirinya dan mengucapkan salam. Korun pun terkejut dan membalas salamnya. Nabi Musa lantas menasihatinya agar taatlah kepada Allah SWT dan menghentikan kesombongan dan kesenangannya terhadap masyarakat miskin, dan tunaikanlah zakatnya. Tapi Korun bukannya menuruti nasihatnya, tapi sebaliknya, dia telah tetap membangkang semua nasihat Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam pun menceritakan ketika Korun hidup dalam kesusahan, sehingga kini menjadi orang yang kaya raya, dan semua itu atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Korun malah menjawab, kali ini atas kerja kerasnya, usahanya, dan tak ada sangkutannya dengan Allah SWT. Mendengar itu, orang-orang yang berada di sekelilingnya pun beristighfar karena tingkah Korun. Mendengar itu, Hanan pun telah berada di situ pun geram. Tapi Korun tetap kekeh dengan kesombongannya, dan jangan menceramahinya lagi, ungkapnya. Korun pun merasa curiga kalau nanti katanya hartanya akan diminta semuanya. Yang mendengar pun semua beristighfar karena ucapan, bahkan Korun pun berucap atas nama Tuhan kepada semua Bani Israel kalau Nabi Musa alaihissalam hendak merampas hartanya yang telah ditumpuk dengan jerih payahnya sendiri, dan akan mengambil semua hartanya berserta harta kalian semua, ungkap Korun. Mendengar ucapan Korun, semua penduduk beristighfar dan geram kepadanya. Lantas Hanan pun memohon kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah SWT agar mengambil keputusan atas perkara Korun. Lantas setelah itu Korun pun pergi bersama para pengawalnya. Tak berapa lama kemudian datanglah awan yang sangat gelap, suasana guntur yang saling bersahutan. Tapi Korun tak menyadarinya akan hal yang akan dapat membahayakan jiwanya. Korun pun tetap tertawa sambil minum di gelas emas. Tiba-tiba gempa pun terjadi yang sangat dahsyat. Korun pun malah sibuk dengan hartanya. Bahkan Korun pun berusaha menyelamatkan hartanya dari guncangan gempa tersebut. Dikala Korun ingin menyelamatkan hartanya, tiba-tiba bumi terbelah dan Korun pun tenggelam dengan segala harta dan istananya. Akhirnya Korun pun musnah, masuk ke dalam bumi. Begitulah kisah kesombongan Korun yang sangat kufur terhadap nikmatnya. Semoga ini menjadi iktibar buat kita semua dan selalu menjadi orang yang bersyukur. Amin. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih. Wassalam.